Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Nah, lagi ngapain ini? Lagi ngapain, Bi? Ini kita lagi di kelas virtual ini. Oh, lagi di kelas virtual. Kira-kira bahasan kita hari ini apa sih, Bi? Ya, yang itu yang sudah saya berikan ke kamu itu di papan itu. Apa yang kamu berikan ke aku? Kelas virtual gak ada akhlak. Waduh, kok bisa kelas virtual nggak ada akhlak? Itu gimana itu? Itu maksudnya gimana? Oke. Sebelum itu saya mau tanya dulu, kelas virtual itu yang bagaimana sih? Oke, kelas virtual itu secara sederhana adalah kelas online atau kelas yang berbasiskan pada web. Nah, itu secara umum definisi tentang kelas virtual. Jadi saya mau jelaskan, ini kita sekarang ada di kelas virtual ya. Jadi ruangannya ada green screen-nya, terus di atas ini ada lampu-lampu, terus di depan ini ada kamera, di bawahnya ini ada papan, terus ada sound system, terus ada tripod dan sebagainya. Ini adalah ruang kelas virtual di mana kita mengajar tidak berhadapan dengan siswa secara langsung, tapi kita berhadapan dengan tool-tool atau alat-alat untuk online seperti itu. Dan biasanya memang hening kelas virtual ini, jadi tidak begitu banyak keramaian, tidak begitu banyak rasa ya, jadi hening gitu aja. Hampa. Hampa terasa. Iya. Tanpa dirimu anak-anakku. Iya. Siapa sih yang sesuai dengan kalau dikasih kelas virtual itu kira-kira siapa yang sesuai? Yang cocok gitu. Yang ya? cocok. Oh, yang cocok itu Dikasih kelas ya, virtual. untuk kelas online atau kelas virtual ini sebetulnya itu adalah anak-anak yang usianya sudah 12 tahun ke atas. Jadi kelas 7, kelas 8, terus kemudian kelas 9, 11, 12 sampai mahasiswa. Itu insya Allah sudah bisa mereka masuk ke kelas virtual atau kelas online. Sedangkan untuk anak yang di usia 12 tahun ke bawah, mereka belum cocok atau belum mampu untuk melakukan kelas virtual secara baik dan efisien, karena ada beberapa kendala yang nanti saya jelaskan. Sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya kelas virtual? Nah, ini yang penting ya. Jadi saya sebutkan kelebihannya dulu. Kelas virtual itu kita kecepatan informasinya sangat luar biasa. Kita tidak terbatas oleh ruang, waktu ya, tempat. Jadi kita tidak terbatas sama sekali, dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan pengajaran atau pembelajaran. Tapi ada kelemahannya. Jadi kelas virtual sangat tergantung pada jaringan internet. Ya, kalau nggak punya paketan, wifi-nya putus nyambung, maka bubrah semua pembelajaran. Kita nggak bisa ya. Itu kelemahannya. Kelemahannya berikutnya, kelas virtual ini hanya menyampaikan information atau transfer of knowledge saja dan transfer of information. Jadi kita hanya mentransfer pengetahuan ke anak-anak, mentransfer informasi ke anak-anak, itu aja. Kita tidak bisa mentransfer yang lainnya. Seperti apa? Mentransfer akhlakul karimah, mentransfer adab sopan santun, mentransfer kerjasama, mentransfer sikap jujur, mentransfer berbuat baik dengan sesama teman, berbagi, karakter. Ya, kita tidak bisa mentransfer karakter yang sebetulnya itu adalah salah satu tujuan juga dari pembelajaran dan pendidikan. Oke. Nah, ini kenapa kok jadinya kelas virtual tidak ada akhlaknya? Mungkin masuknya ke situ karena tidak ada pendidikan karakter gitu kan maksudnya. Ya, jadi di kelas virtual itu kita sudah tuntas dengan pendidikan karakter. Jadi artinya apa yang kita sampaikan itu hanya seputar tentang informasi, pengetahuan
dan informasi tentang pembelajaran saja, tidak lebih dari itu. Nah, jadi kalau urusan akhlak, urusan karakter, sopan santun sudah tidak ada, ya. Karena tadi di depan saya sampaikan bahwa kelas virtual di sini guru saja atau pengajar itu suasananya dingin, ya ada rasa ya. Jadi di kelas virtual itu memang nggak ada akhlak, jadi yang ada hanya pengetahuan tentang informasi-informasi seputar pembelajaran saja. Oh, jadi maksudnya kelas virtual nggak ada akhlak itu kita tidak bisa mengajarkan attitude Ya, gitu ya. Jadi anak-anak. sikap kepada anak-anak, sikap yang baik kepada Ya, guru, betul. Itu sikap yang penting. baik terhadap orang lain gitu ya. Dengan Sopan sesama temannya. santun, dengan adab sesama teman, Dengan gurunya. ya, dengan gurunya. Nah, itu kan memang di ajaran Islam, memang di semua agama lah itu memang diajarkan untuk sopan santun itu. Ya, Tapi betul. karena kelas virtual ini jadinya tidak ada pembelajaran seperti itu karena Ya, belum. kita kan nggak mungkin mengajarkan adab itu melalui virtual kan. Adab itu diajarkan melalui contoh, Iya, betul. contoh-contoh langsung. Iya, iya. Terus bagaimana orang tua menghadapinya Ya, solusinya jika untuk orang kelas tua. virtual ini? Oke. Jadi untuk orang tua itu sebetulnya punya solusi untuk mendampingi. Di sini peran orang tua sangat utama dan vital. Ketika guru tidak bisa hadir, nah orang tua sebagai pendidik secara langsung kepada siswa-siswanya, kepada anak-anaknya, maaf. Ya, jadi kalau gurunya bisa hadir, bisa dijadwalkan home visit, ya, kunjungan sehari dalam seminggu atau 2 hari dalam seminggu itu bisa dijadwalkan. Atau bisa juga kalau gurunya nggak bisa, juga bisa kita mencari pendamping, ya, atau guru yang mendampingi siswa saat kelas online atau saat online virtual kelas itu berlangsung. Ada guru pendamping yang dari tempat yang lain. Atau yang terakhir yaitu tadi yang sangat ideal adalah dengan orang tua yang mendampingi siswa, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia merespon segala informasi untuk memilih dan memilah informasi yang dia dapat dari kelas virtual atau kelas online tersebut, seperti itu. Oh, jadi di sini kelas virtual ini selama masa daring ini peran orang tua itu sangat penting Sangat untuk utama. membantu anak-anak yang posisinya itu di kelas bawah seperti Ya. TK, seperti Ya, SD, betul. seperti Betul. itu ya. Tapi kalau untuk SMA itu kan sudah bisa mandiri ya. Sudah bisa Ya, mandiri ya. dan paham terhadap Iya, perilakunya. jadi mereka biasanya lihat di YouTube kalau Yasin biasanya ya. Iya, belajar Ya. sendiri sudah bisa karena Sudah bisa. ya ke depan itu hari ini kita mengalami disruption pendidikan, ya, menurut Apa itu disruption? Profesor Clayton dari Amerika bahwa ada perubahan yang sangat luar biasa atau pencabutan akar dari pembelajaran atau pendidikan yang sekarang kita lakukan, ya. Jadi dulu itu kalau kita belajar siswa itu mempunyai figur guru. Sekarang figur guru itu nggak ada karena di kelas virtual ini yang kita hadapi hanya kamera dan laptop dan seterusnya. Jadi pendidikan hari ini itu harus kita selamatkan, ya. Jadi Profesor Clayton itu memprediksi bahwa 5-10 tahun ke depan kelas akan tidak ada, kurikulum tidak ada, kemudian guru juga tidak ada. Jadi mereka bisa belajar dengan jadwal dan keinginan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi inilah yang dimaksud era disruption pendidikan yang hari ini kita sedang mengalami sama-sama. Jadi itu kita antisipasi dengan salah satu cara atau solusinya adalah dampingi anak-anak kita di rumah untuk menjadi contoh teladan pendidikan yang berkarakter dan berakhlakul karimah, seperti itu. Oke, mungkin itu ya Pak Farid ya, Abi ya. Oke. Ya, oke, semoga keadaan seperti ini bisa berakhir dan kita bisa belajar lagi dengan anak-anak di sekolah. Jadi nggak virtual terus. Yang harus kita antisipasi itu adalah jangan berharap
kembali normal, kita harus berubah atau kita akan punah. Nah, ini penting, jadi kita harus berubah. Jangan mengharap kembali seperti kemarin-kemarin, tapi kita harus merubah diri, merubah cara pembelajaran kita, sehingga kita akan tetap ada pendidikan karakter itu. Ya, tapi kan berdoa enggak apa-apa. Oh iya, silakan kita doa sama-sama. Ya. Tapi selain berdoa, kita harus berikhtiar. Seperti itu ya. Oke. Semoga cinta kita juga tidak virtual ya, Bi. Ya, amin. Kalau virtual nanti cinta kita daring loh. Iya. Nggak bisa, nggak ada sentuhan, iya, nggak ada kasih sayangnya. Oke, hampa ya jadinya ya. Oke, terima kasih Abi. Ya, semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oke. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.